Pemirsa, seorang wanita parubaya di Tambora, Jakarta Barat ditemukan tewas mengenaskan. Jenazahnya yang sudah hampir membusuk ditemukan oleh warga di dalam sebuah kamar kontrakan dengan posisi terlentang dan tertutup karpet. Lalu siapakah yang menjadi pelaku pembunuhan ini? Ikuti liputan menyingkap tabir dari Tambora, Jakarta Barat. Saya curiga sama salah satu kamar yang diikat oleh tali kerapia hitam. Dibuka mana itu talinya, slotnya dilepasin, ternyata di dalam ada mayat. Korban marah dan menuduh tersangka mempunyai wanita idaman lain. Seorang pria yang mengenakan kaos satpam ini mendadak jadi perhatian warga Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Bagaimana tidak, diapit oleh dua orang pria berbadan tegap, pria ini digiring ke sebuah kamar kontrakan dengan tangan terikat borgol. Rupanya, pria ini baru saja ditangkap polisi atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan. Tak menemukan barang bukti di kontrakan Kapuk, pelaku yang diketahui bernama Dasril ini kemudian dibawa ke kamar kontrakan yang menjadi lokasi penemuan mayat korban di wilayah Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Itu kali apa tuh? Itu baju yang apa di sobek-sobek sama pisau. Baju mas yang pakai waktu bayi ini yang mah. Di sobek-sobek. Jangan. Di sini Dasril diinterogasi. Enggak. Hah? Enggak. Ini tali buat ngikat bukan ini? Bukan tahu. Ini handphone apa ya? Kamar kontrakannya digeledah. Mana? HP-mu mana? Tadi tata. Ini apa ini? Itu tas. Mobil enggak? Tak, mobil dapat enggak? Mobil. Dapat Enggak. Enggak ada mobil. Dipimpin langsung juga oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, kita melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 25 Februari 2024 lalu. Malam itu, warga Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan mayat wanita parubaya di sebuah kamar kontrakan. Petugas Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Metro Tambora yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi. Saat itu pintu kontrakan terikat tali dari luar. Saat dibuka, terlihat sesosok mayat wanita dengan posisi terlentang dan tertutup selembar karpet. Identitas korban terungkap. Ia bernama Sumiti. Sumiti ternyata dibunuh oleh Dasril, suaminya sendiri. Tim menyingkap tabir yang mendatangi lokasi kejadian mencoba mencari tahu soal kasus ini. Kami bertemu dengan Budi Sukarta, Ketua RT 04 Kelurahan Angke, yang rumahnya persis di depan lokasi kejadian. Nah, saya curiga sama salah satu kamar. Nah, ini kamar yang ini. Yang diikat oleh tali kerapia hitam. Oh, jadi awalnya ini nggak digembok kayak gini? Enggak. Ini bukan, ini mau gembok polisi. Ini Awalnya itu cuma tali kerapia hitam, dililit kan dari luar. Nah, saya
agak sedikit miring, langkah ke sini nih kan ada jendela nih. Iya. Saya gitu, ini tajam. Nah ini di sini gitu kan. Jadi, maka saya instruksikan kepada yang punya rumah, tolong dibuka, nanti saya saksiin gitu kan. Dibuka mana itu talinya, pas dikeluarin, dia slotnya dilepasin, yang dorong saya ke dalam Pak, bukannya dia. Saya dorong ininya nih pakai telunjuk. Ternyata di dalam ada mayat. Menurut Budi, 2 minggu sebelum kejadian, ia sempat bertemu dengan pelaku dan pamit mau pindah kontrakan. Soalnya saya sempat di jalan lihat dia dulu tuh di parkir motor. Berapa minggu sebelum kejadian? Kurang lebihnya. 1 minggu lah kalau salah. Satu 1 minggu, minggu kurang lebihnya dari pas kejadian. Sebelum kejadian tuh ya. Iya, sebelum kejadian. Masih ada dia. Dia orangnya mesra. Berdua tuh, Bapak ketemu berdua. Berdua di sebelum naik motor dia tuh ya. Ya. Mesra, maksudnya nggak kelihatan apa-apa Iya. gitu. Di mata Budi, pelaku dan korban merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Cuman kalau masalah pergaulan, emang di sini dia berangkat pagi, pulang malam. Jadi nggak pernah ada aktivitas apa-apa di sini ya. Termasuk kerja bakti apa kita nggak pernah ada di sini. Kami juga sempat menemui Ajit Saiful, pemilik kontrakan yang disewa oleh pasangan suami istri Dasril dan Sumiti. Menurut Ajit, Dasril sudah 6 bulan menyewa kamar kontrakan miliknya. Dibawa sama Inah tuh ke RT 4. Cocok apa enggak ke kontrakan ya, ke sini nih, ke atas nih. Terus harganya sih udah cocok, 300-an 300 per bulan. per bulannya. Pembayaran lancar. Pertama nyampe bulan ini nih yang mau akhir yang kejadian ini dia nunggak 2 bulan. Katanya sama saya ditanya sama lakinya, ini gimana belum bayar kontrakan nih, mau 2 bulan. Ya ntar Pak, katanya mau didobel katanya. Dasril dan Sumiti sudah membina rumah tangganya selama 3 tahun. Dan belakangan ini, keduanya memang kerap bertengkar. Apa sebenarnya yang membuat Dasril dan Sumiti bertengkar sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan ini? Tersangka pulang dari kerja menyerahkan gajinya Mas kepada korban, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang biasa diserahkan. Tudingan Sumiti terhadap suaminya Dasril berakibat fatal. Dasril yang dituduh memiliki wanita simpanan langsung naik pitam. Dasril pun menghabisi nyawa istrinya dengan keji. Saya curiga sama salah satu kamar yang diikat oleh tali kerapia hitam. Dibuka mana itu talinya, slotnya dilepasin, ternyata di dalam ada mayat. Korban marah dan menuduh tersangka mempunyai wanita idaman lain. Kasus ini bermula ketika tersangka pulang kerja pada hari Selasa, kalau tidak salah tanggal 20. Tersangka pulang dari kerja menyerahkan gajinya Mas kepada korban, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang biasa diserahkan. Pada saat itu korban marah kepada tersangka dan menuduh tersangka
mempunyai wanita idaman lain. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dasril kepada Sumiti. Di antaranya bantal dan sprei yang digunakan Dasril untuk membekap Sumiti, serta tali rafia yang digunakan untuk menutup pintu kontrakan. Kami berhasil mengamankan untuk bantal ini ya. Boleh diangkat? Bantal yang mana ini untuk menyekap dan memastikan bahwasanya korban telah tewas. Dan selanjutnya untuk sapu, Ya. sapu ini adalah Diangkat, sebelumnya ini adalah untuk korban memukul pelaku. Lalu ini ada tali rapia, yang mana tali rapia ini digunakan pelaku untuk menutup pintu, memastikan pintu itu rapat. Oh, kunci ya. Agar warga yang lain tidak mengetahuinya. Selanjutnya inilah buku nikah yang memastikan dia sebagai suami istri, pasangan suami istri. Dasril kini harus menerima ganjaran apa yang telah ia perbuat. Menurut pengakuannya, 2 malam sebelum kejadian, Dasril dan Sumiti sempat beradu mulut. Dasril dituduh telah memiliki wanita idaman lain. Karena Sumiti merasa gaji Dasril yang diserahkan kepadanya selalu kurang tiap bulannya. Saat bertengkar, korban sempat memukul pelaku. Keesokan harinya, korban dan pelaku melanjutkan pertengkarannya. Saat itu, Sumiti memukul kepala Dasril hingga berdarah. Dasril pun naik pitam. Pembunuhan itu pun akhirnya terjadi. Korban ini tinggal bersama dengan suaminya. Pada saat kami melakukan olah TKP, suaminya ini tidak ada di tempat. Dan menurut keterangan warga sudah lebih dari 3 hari tidak melihat keberadaan suaminya. Oleh karena itu kami melakukan penyelidikan dan akhirnya kami dapat mengamankan terduga pelaku ini, suaminya ini, di daerah Cengkareng pada saat yang bersangkutan akan berangkat kerja. Namun dari keterangan tersangka itu melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian mencekek dan membekap korban. Sumiti, wanita berusia 54 tahun ini, merupakan warga Dukuh Pencu, RT 2, RW 6, Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsembung, Kebumen, Jawa Tengah. Ia tewas di tangan suaminya, Dasril. Dasril kini menjadi pesakitan. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada tersangka dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Tim menyingkap tabir berusaha untuk menemui keluarga korban di Kebumen. Dengan dalih tidak mau membuka luka dan sudah menyerahkan sepenuhnya kasus kematian Sumiti ke pihak yang berwajib, pihak keluarga tak berkenan memberi keterangan. Saya minta izin di wawancara gitu, maksudnya apa yang disampaikan jenengan tadi disampaikan ke saya gitu. Enggak bisa, mohon maaf. Tak dapat jawaban dari keluarga korban, kami akhirnya menemui perangkat desa Pujotirto untuk mencari tahu sosok Sumiti. Kalau korban memang sudah lama di Jakarta, memang dia mencari nafkahnya di sana. Kalau pulang kampung nggak sering banget, tapi saya lihat ada 3 atau 4 kali karena sebelum meninggal suaminya itu pernah ngurus sertifikat ke desa. Saya
kali-kali sama adik saya ketemu rambut, terus saya Selain di Jakarta Barat, peristiwa tewasnya seorang istri di tangan suami juga pernah terjadi di wilayah Blitar, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat. Ayah jangan mau bersatu sama mama selama ayah miskin. Hasil pemeriksaan ini motifnya memang ada rasa cemburu dan memang ada perselingkuhan di sana. Bukan hanya Dasril yang tega membunuh istrinya dengan keji. Supriyo Handono di Blitar, Jawa Timur dan Ali Nurdin di Bandung, Jawa Barat juga tega membunuh istrinya lantaran persoalan keluarga. Berikut liputannya. Saya curiga sama salah satu kamar yang diikat oleh tali kerapia hitam. Dibuka mana itu talinya, slotnya dilepasin, ternyata di dalam ada mayat. Korban marah dan menuduh tersangka mempunyai wanita idaman lain. Rumah yang berlokasi di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini sekarang sudah tak berpenghuni. Cerita soal ditemukannya mayat perempuan yang terkubur di salah satu kamar rumah ini masih belum sirna dari ingatan warga. Saat itu, seorang pekerja yang hendak merenovasi rumah ini membongkar coran yang berada di dalam kamar. Setelah digali sedalam 1,5 meter, ada pemandangan yang tak wajar dan begitu menyeramkan. Ya, dari dalam lubang coran ditemukan sesosok mayat perempuan yang sudah menjadi tengkorak dengan posisi duduk. Seketika, penemuan kerangka manusia ini pun geger. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, jasad wanita yang ditemukan dicor di dalam kamar ini adalah Fitriani, istri Supriyo Handono. Polisi kemudian memburu Supriyo hingga ke wilayah Wates, Kediri, Jawa Timur. Tak ada perlawanan saat polisi membekuk Supriyo. Tidak ada perlawanan. Diam. Iya, biasa. Iya, ini dompetmu? Iya. Ya, tak tahu ya. Iya. Pak, bukan. Bukan siapa nih? Bukan. Bukan. Kaos. Bener ya yang membunuh ya? Iya. Bener? Iya. Bener, apamu yang membunuh? Istri. Istrimu? Iya. Istri sah? Iya.
Selain di Blitar, cerita soal kejamnya suami terhadap istri juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Mayat wanita ini ditemukan di sebuah kamar kontrakan di Gang Family RT 2 RW 5, Kelurahan Cibuntu, Kota Bandung. Kondisinya cukup mengenaskan. Selain terbungkus karung plastik dan sudah mulai membusuk, pada tubuh korban juga terdapat sejumlah luka lebam di leher, lecet di wajah dan dada, serta patah tulang iga. Pria ini bernama Ali Nurdin. Ia diringkus di tempat persembunyiannya di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi pada 11 Juni 2023 lalu. Ali Nurdin diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus karung plastik di Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Ali Nurdin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia sudah pisah rumah dan dalam proses cerai dengan Emma Purnama. Saat itu Ali meminta Emma untuk datang ke kontrakan guna membicarakan soal permohonan rujuk. Ternyata permintaan Ali ditolak Emma. Penolakan itu membuat Ali naik pitam. Ia kemudian mengungkit masalah utang Emma kepadanya sebesar 27 juta rupiah. Cekcok mulut pun terjadi. Emma sempat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Ali. Ayah jangan mau bersatu sama mama kalau ayah selama ayah miskin. Itu yang menyulut kemarahan spontan saya. Merasa tersinggung, Ali akhirnya menghabisi nyawa Emma. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya pekan depan. Bantu, Mama. Siapa tang? Siapa? Kiri kanan nih. Ya, terus aja.